Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Filsuf Kocak. Di sini saya akan mengkomentari berikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi atas kebijakannya yang sangat memihak kepada masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang berhasil menjadi gubernur dengan suara perolehan 60% tanpa kampanye ya. Mungkin kampanye juga jarang atau dikit sekali ya dibanding dengan pejabat-pejabat lain. Mungkin sama seperti Komeng yang langsung dapat suara tinggi tanpa kampanye. Dan pada saat Kang Deddy istilahnya pemilihan gubernur, beliau pada saat itu ada sebagai membela di kasus Pina, kemudian sibuk membantu masyarakat dan mempunyai personal brandingnya sendiri. Karena itu dia tidak membutuhkan suara, tetapi masyarakat membutuhkan dia sebagai pemimpin. Dan Kang Deddy sendiri memiliki track record yang sangat bagus ya, seperti yang kita ketahui. Beliau menjadi DPRD pernah, wakil bupati, DPR RI, kemudian sekarang menjadi gubernur. Politiknya sangat lama ya di dunia politik, hampir 20 tahun lebih lamanya mungkin ya. Dan itu menjadikan tolak ukur yang dimana kayaknya beliau cocok sekali kalau buat mendaftar menjadi presiden ya, tergantung nanti pasangannya siapa. Dan kebijakannya dimulai dari anak nakal ke barak militer itu sangat bagus ya. Mungkin ada beberapa yang menolak atau tidak mendukung kebijakan tersebut karena mungkin persepsinya agak beda ya, yang dimana kan yang menolak tuh ibaratnya kayak takutnya di barak militer dimarahi, ditegaskan mentalnya dirusak, dan ya seperti itulah. Tetapi yang setuju juga banyak, karena pada dasarnya kan anak-anak nakal, siswa nakal itu udah dididik oleh orang tuanya, oleh guru, tetapi tetap aja nakal, susahnya bukan main. Alhasil ya mau tidak mau ke barak militer yang belum pernah dia rasa dia coba. Dan alhasil dia pun diajar kedisiplinan, cara berbakti pada orang tua, dan seterusnya. Bahkan setelah hasilnya banyak sekali yang istilahnya baikan lagi dengan orang tua, berbakti lagi pada orang tua, takut ngelawan orang tua lagi. Disiplinnya menjadi terasah, terukur, dan teratur. Kemudian kebijakan yang lainnya seperti vasektomi pria terhadap yang menerima bansos, ini saya setuju dan kurang setuju sih. Setujunya itu vasektomi itu buat orang-orang miskin yang dimana jumlah anaknya sudah sangat banyak, misalnya melebihi kapasitas nafkah, punya 5 anak, 6 anak, 10 anak, 15 anak, ini bagus nih buat di vasektomi. Tapi kalau baru punya anak 1, 2, itu kayaknya vasektomi itu kurang etis lah. Jadi vasektomi juga harus melihat-lihat dulu untuk kebijakan yang vasektomi ya. Kemungkinan dan kebijakan yang lainnya yang pas yang tilang ya, yang kena pemutihan, pembersihan beberapa tahun, itu saya sangat setuju. Sehingga bisa mendapatkan peningkatan sumber APBD daerah ya, yang dimana rakyat itu nggak suka bayar pajak, alhasil suka bayar pajak. Kemudian kebijakan lainnya yaitu libur angkot menjelang Ramadan dengan diberikan insentif, ini juga sangat setuju. Karena mengurangi kemacetan dan mensejahterakan rakyat, terutama supir angkot dan sebagainya yang diberikan insentif. Kemudian ada kasus lagi yang korupsi ya kan, yang ngambil dana insentif, itu bisa diselesaikan dengan baik. Dan berkat Kang Deddy juga kita menjadi tahu isi gedung sate itu seperti apa. Kemudian ada keterbukaan anggaran dan tahu sebagainya. Dan ini adalah langkah yang bagus untuk membersihkan korupsi agar tepat sasaran, efisiensi,
Dan Early, jika ada 10 Kang Deddy aja, pasti Indonesia menjadi negara maju dalam waktu 10 tahun ke depan. Nggak perlu nunggu 2045, butuh 10 Kang Deddy Mulyadi di berbagai provinsi. Jangan nunggu 2045, 2030 aja bisa jadi maju kalau orangnya seperti itu semua. Dan mungkin untuk kebijakan lainnya ya bagus-bagus sih. Semoga aja ada gebrakan baru yang mengubah kemajuan baru. Dan seperti halnya yang baru kemarin ya, turut berbelasungkawa yang terjadi akibat longsor di tambang di Cirebon, yang mengakibatkan korban meninggal sekian. Padahal Kang Deddy juga pernah ngebahas ya kalau nggak salah itu, bahwasanya itu nggak sesuai dengan protokol keselamatan. Jadi yang dimana tebingnya tuh udah tinggi, sedangkan yang diambil tuh dari bawah. Makanya ini dari bawah gini, udah. Tapi agak dihiraukan. Dan KDM pun turun langsung ya memberikan penutupan tambang. Karena sekarang beliau sudah jadi gubernur. Kalau dulu kan masih DPR RI, jadi nggak punya kewenangan untuk menutup itu. Karena beda komisi juga. Kan pas DPR RI itu beliau menjabatnya di lingkungan hidup ya, bukan di ESDM. Tapi sekarang ketika jadi gubernur, beliau punya hak untuk mengamankan masyarakat dan memberikan pilihan yang bijak. Kemudian gebrakan yang baru juga yang penghijauan kembali ya Gunung Salak, yang dimana banyak sekali infrastruktur yang tidak berizin, alias yang menyebabkan banjir lah, banjir bandang, ibaratnya kayak pariwisata yang bisa memutuskan saluran irigasi di Gunung Salak ya. Akhirnya beliau bongkar dan alhasil yang banjir pun berkurang ya kiriman banjir lah. Lalu ada penggusuran juga, buat saluran irigasi biar nggak tersumbat. Belum lagi pembuangan sampah, dibersihkan selokan, sungai, dan lain sebagainya. Yang dimana biasanya kalau saya melihat pembersihan sampah pasti Pandawara, tapi sekarang sekelas gubernur turun langsung ya untuk membersihkan sampah. Dan ini sangat baik. Kemudian pelebaran arus irigasi ini juga sangat bagus karena buat tertata dan rapi dan menanggulangi banjir supaya air itu dari hulu ke hilir bisa lancar tanpa tersumbat. Kan karena kalau banjir itu akibat tersumbat, misalnya ke sampah ini tersumbat penuh-penuh, di sini tuh ada rumah ya kelep banjir juga. Dan itu ya bagus juga. Jadi semoga kedepannya Kang Deddy Mulyadi memiliki gebrakan yang baru yang baik, dan semoga saya juga sebagai filsuf kocak mengharapkan KDM itu menjadi gubernur Jawa Barat 2 periode agar Jawa Barat menjadi provinsi termaju di lainnya, baru menjabat menjadi RI Republik Indonesia alias presiden. Dan saya juga jadi ingat kata Lord Rangga ya, dia pernah mengatakan bahwa Indonesia itu gak akan pernah maju kalau tidak diawali dari Jawa Barat. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.